Mas kabarnya gimana Mas? Sehat? Aman? Alhamdulillah sampai saat ini sehat Mas Steven. Mas Steven gimana? Lancar? Ya lancar lah kita mah. Lancar ya. Oke. Tradingnya gimana? Lancar? Hmm, lagi sibuk sih, jadi agak kurang porsi juga ya. Oke, siap. Wah, ini ada yang ini nih, Mas Gitra, ada yang komen. Nasi Hmm? Padang tuh ya. Nasi Padang, benar benar benar. Oke, kita mulai ya, kita sapa dulu teman-teman kita, oke? Oke. Oke. Selamat siang semuanya, teman-teman dari HP Sekuritas dan juga viewers-viewers dari Mas Gitra Moraza. Selamat siang, Mas. Selamat Selamat siang siang Mas semuanya. Steven. Oke, teman-teman, sembari nanti kita mau bahas pembahasan kita nantinya, kalau mau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau di kolom Q&A. Jadi nanti teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja sembari kita ngobrol ya sama Mas Gitra. Iya. Oke, nah hari Oke. ini bagi teman-teman yang belum mengenal ya, nah ini adalah acara topiknya kita. Jadi kita ini adalah acara Henover Sekuritas. Setiap harinya kita memberikan insight-insight dari investment advisor dari Henover Sekuritas. Nah kebetulan di sini kita ditemani oleh Mas Gitra Moraza. Ini kurang lebih suhunya IPO nih, bahas IPO mulu nih Wah, kalau Mas Gitra. luar biasa Mas Steven bisa aja. Terima kasih. Oke, nah Mas Gitra sesuai dengan yang mau kita bahas nih, Hmm. IPO saat ini yang lagi ada itu adalah IPO emiten call ya, COAL Iya, benar call. sekali. Hmm. Nah mungkin bisa dielaborate atau dibahas sedikit ini saham apa sih Mas si call ini? Oke, baik Mas Steven, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Jadi gini, saya langsung aja ya ke pembahasannya. Call itu sendiri merupakan sebuah perusahaan, jadi perusahaan holding yang namanya itu Black Diamond Resorts. Dari namanya kan Black Diamond ya, semacam diamond hitam gitu. Nah, nantinya si Call ini akan melakukan IPO dan listing di bursa dengan tujuan untuk membiayai anak perusahaannya. Nah, di sini menariknya nih, Mas. Untuk membiayai anak perusahaannya yang namanya itu Dayak Membangun Pratama, Mas. Gitu. Nah, Oke. mungkin banyak yang bertanya nih, kenapa sih harus si call-nya nih yang IPO? Nah Kenapa iya nggak betul tuh. DMP-nya? Benar kan? Benar kan? Iya. Nah, itu banyak sih masuk dari DM-DM saya dan juga ada yang nanya, kenapa sih Pak gitu harus si call-nya nih yang IPO, kenapa bukan DMP-nya? Nah, dari segi saya sendiri, saya lihat di sini mungkin nantinya ke depan si DMP-nya juga akan melakukan IPO, jadi ada double nih. Kalau misalkan formulanya itu si DMP-nya dahulu, si DMP-nya dulu nih, Dayak Membangun Pratamanya dahulu, baru si call-nya, otomatis ini kurang menarik nih Mas. Ini kurang menarik gitu. Nah, Kenapa begitu Mas tuh? nah gini, karena dari segi operasional yang dimiliki oleh si perusahaan holding ini, sebagai operasionalnya itu berada di DMP. Sedangkan si call ini sendiri itu hanya sebagai manajemennya aja, Mas. Untuk kita ketahui ya, si call ini itu cuma punya 3 karyawan tetap. Sebuah perusahaan Tiga yang doang. punya 3 karyawan tetap. Dia cuma 3 karyawan tetap. Akan tetapi si anak perusahaannya itu mempunyai sekitaran 67 lah karyawan tetap dan ditambah dengan mungkin mitra, kemudian yang lain sebagainya gitu. Hal ini wajar sih, nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena memang untuk produksinya itu kan bergantung di si Dayak Membangun Pratama atau anak perusahaannya tadi. Nah gitu sih insight-nya seputar call mas. Nah, menarik nih. Berarti kan dana yang Mm-hmm. dihimpun dari Koal ini ke anak perusahaannya lah kurang lebih lah ya. Nah, Iya sebenarnya benar. kalau kayak gini nih kan, apalagi kalau tadi disebut bilang karyawannya itu cuma 3 ya kenanya ya tadi ya. Iya. Nah, ini
sebenarnya agak riskan apa gimana nggak sih Mas gitu untuk kita masuk kayak gitu loh. Nah, soalnya kan kita kalau Oke. misalnya para investor yang awam-awam ya pasti kan langsung mikir, waduh ini perusahaan cuma mau ngimpun dana, tapi impun dananya buat ke anak usahanya gitu loh. Jadi pikiran Oke. retail awam aja sih sebenarnya. Siap, siap, siap. Ya, banyak sih kekhawatiran dari para investor ya. Mereka bertanya apakah ini tidak sebagai exit plan aja nih dari si emiten gitu kan. Nah, sedangkan prospeknya kita lihat sekarang kan belum terlalu oke lah, tapi dari segi sejak dia berdiri untuk laporan keuangannya luar biasa drastis di kenaikannya. Ditambah dengan support dari sektornya sendiri. Kita ketahui kan kayak sektor batu bara untuk saat ini kan lagi hangat-hangatnya ya, Mas. Dan terakhir tadi jam 10 saya lihat batu bara itu di harga sekitaran 425-an ya. Nah, itu untuk batu bara dunia. Nah, kalau bertanya terkait apakah ini cocok atau tidaknya, saya perlu garis bawahi dulu nih, Mas Steven. Untuk bertransaksi atau trading di saham-saham IPO atau yang baru listing, sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk di hold jangka panjang. Nah, saya nggak Oke. merekomendasikan untuk di hold jangka panjang. Jika ada pertanyaan, loh, bukannya sebelumnya ada IPO yang sukses loh untuk jangka panjang. Nah, tidak selamanya seperti itu, Mas. Karena butuh latar belakang dan hal-hal di balik itu siapa sih yang akan jagain harga dan lain sebagainya itu penting sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah ini cocok untuk di hold jangka panjang? Saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah boleh nih saya untuk masuk? Untuk sejauh ini, yang udah iklan di IPO itu baru call, Mas. Itu pertama, faktor pendukungnya di situ. Otomatis dapat kita tarik kesimpulan, banyak investor yang akan terkonsentrasi dananya di satu emiten tadi, karena IPO-nya cuma satu. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, nantinya, sektor dari emiten call sendiri, meskipun yang bergerak di bidang batu baranya itu adalah anak perusahaan, tapi kan cukup mewakili ya. Nah, Iya. sektornya tadi berupa batu bara. Batu bara saat sekarang ini potensialnya lagi hangat-hangatnya banget, Mas. Lagi membara-membaranya banget gitu. Jadi ya kenapa tidak kita untuk mencoba untuk di emiten ini. Tapi ini tetap disclaimer on ya. Tetap dengan strategi-strategi kita yang pernah saya bahas bulan lalu. Seperti jika misalkan di hari pertama dia udah auto reject atas, kita langsung antisipasi ini dengan menggunakan smart order. Smart order tujuannya untuk jangan sampai nantinya kalau tiba-tiba harganya turun, nah kita nggak sempat jual nih. Nah gitu, gitu Mas Ivan. Nah, eh, smart ordernya di mana Mas? Di HPX pastinya ya. Iya, benar sekali di HPX. Jadi gini, bagi nasabah atau investor yang udah join di HPX, mungkin udah ngerti ya cara penggunaan smart ordernya seperti apa. Jadi kita tinggal masukin nih, harga batas bawahnya di mana sih? Nah, ketika dia arah, kita tinggal masukin harga batas bawahnya. Teman-teman investor udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi nggak perlu pantengin di monitor nih, takut nantinya turun harganya atau gimana gitu. Nah, Gitu Mas Ivan. siap. Nah, jadi teman-teman yang penasaran dengan apa sih itu HPX, nah nanti bisa DM-DM kita ya Mas ya. Ya, pastinya. Oke. Tadi sorry menyambung tentang call tadi. Nah, tadi kan seperti bilang bahwa untuk saham-saham IPO sebenarnya kita perlu ada strategi juga ya Mas ya. Jadi nggak Hmm. cukup untuk jangka panjang sebenarnya gitu. Karena belum ada historical, bener gak sih kayak gitu Mas? Ya, benar. Karena gini, kita nggak bisa tarik yang namanya technical ya, pastinya. Karena belum ada harga yang terbentuk Terbentuk sebelumnya. ya. Nah, palingan kita bisa dengan menggunakan fundamental, ditambah dengan historical underwriter yang pernah membawa saham ini gitu. Contohnya seperti ini. Di call sendiri, itu ada Surya Fajar selaku underwriter. Saya udah coba survei dan coba melakukan penelitian juga terkait dengan Surya Fajar ini ketika menaungi underwriternya untuk membawahi perusahaan-perusahaan yang mau IPO, itu sejauh mana sih gitu. Nah, Iya. itu saya udah coba cek dan biasanya untuk hal ini ada beberapa saham yang diarahkan di hari pertama, hari kedua, lalu setelah itu dia mungkin guyur. Dan ada juga yang hari pertamanya langsung diguyur. Ada juga seperti itu. Nah, jika kita ingin membandingkan dengan ADMR, ADMR itu underwriternya waktu itu Ciptadana, KI. KI kodenya. Nah, di samping itu ADMR itu langsung di bawah ada Adaro Energy.
Nah, pastinya udah lumayan kuat nih gitu kan. Nah, sedangkan dari underwriter tadi, KI sendiri itu udah berhasil ya salah satunya antara ADMR dan WIRG yang lebih dari 3 hari ya. Lebih dari 3 hari dia auto reject atas terus gitu, Mas Tifan. Oke, ke ini Mas, berarti sebenarnya untuk saham-saham IPO ini berarti kita nggak cuman melihat dari fundamental ataupun dari tren yang berjalan sekarang ini juga ya, tapi juga ada faktor lain yaitu dari bisa jadi historical underwriter-nya ya Mas ya. Iya, benar Halo? sekali, Mas. Karena kita juga nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya antara emiten dengan underwriter itu kan pasti punya semacam perjanjian tersendiri ya. Ini saham mau dibawa kemana, dijagainya seperti apa gitu. Nah, peran kita dan tugas kita sebagai investor, yang pertama saya sarankan nggak perlu panik dan khawatir dan jangan tamak juga nih, Mas. Terkadang berharap masih naik, masih naik, masih naik, tahu-tahu ya kita nggak bisa memprediksi market kan, tahu-tahu bidnya Iya. dicabut atau gimana gitu. Jadi pupus Gitu, Mas. harapannya ya. Iya, makanya kembali lagi kita penting banget tuh mengamankan dengan menggunakan yang namanya smart order tadi. Itu penting banget. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan investor itu sangat penting sekali. Jangan sampai nantinya kita udah cuan, tahu-tahu karena nggak berani nih atau takut smart ordernya kena, ya kita biarin aja ya udah. Hilang deh harapan yang floating profitnya tadi gitu. Oke, Hmm. berarti Mas kalau misalnya dibilang kesimpulannya nih, kira-kira Koal ini bakal jadi the next ADMR gak sih? Sip, pertanyaan menarik. Apakah Qual akan menjadi the next ADMR? Kalau menurut pandangan saya sih, untuk seperti ADMR, hingga dari 100, meskipun harganya sama ya, di harga 100, untuk mencapai 2000, saya sih nggak garansi ya, sampai bisa mencapai 2000. Cuman, dengan kondisi emiten yang IPO hanya satu, dan ditambah dengan sektornya yang cukup mendukung, ya untuk arah 1 hari 2 hari untuk out ya kenapa tidak mencoba gitu. Kalau saya pribadi sih akan menganggarkan untuk IPO call ini sekitaran 80 sampai ya mungkin 100% dari cash yang ada di Porto kali gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan kita ada yang namanya penjataan nih, Mas. Ada yang namanya Iya. penjataan. Nggak mungkin kan 100 juta itu langsung dapat gitu. Memang ada juga yang 100 juta itu langsung dapat misalkan. Tapi kalau kita misalkan masuk 100 juta, tahu-tahu di penjataannya cuma 1%, berarti kan yang bisa kita transaksikan atau saham yang kita dapatkan itu cuma 1% dari 100 juta itu tadi. Itu sih contohnya salah satunya. Oke, buat teman-teman HP Sekuritas atau calon nasabah HP Sekuritas ya. Nah, ini perlu digarisbawahi juga nih, kita pesan IPO itu juga belum tentu semuanya dapat ya Mas ya. Ada yang namanya Iya, penjatahan. Oke. Nah, kalau berarti tadi sudah jelas ya dari jawabannya Mas Gitra, sebenarnya bisa gak sih sebenarnya Koal ini terus mengudara ya. Nah, sebenarnya tidak menjamin, tapi yang paling penting adalah menjaga resikonya ya Mas ya. pastinya Mas. Itu penting sekali. Oke, oke Mas, kita beralih ke kolom komentar ya. Boleh, boleh, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ferijani Leni, tanya Bumi dong untuk entry di berapa Mas? Mungkin bisa di view kali ya. Oke, Saham Bumi. Bumi. Menarik juga ya, yang lagi sangat membara saat ini gitu. Batu bara Bumi juga ya research. yang dibahas sebenarnya. Iya. Ini kan lagi ada sentimen positif ya, Ibu Leni ya, Mas? Iya, ya. Ibu Leni, oke. Nah, kita kan bicara teknikal ya, saya bicara on teknikal aja. Kalau untuk jangka pendeknya, itu kita pakai dengan yang namanya resisten sebelumnya aja. Di 155 sih oke, 155 atau 154. Itu masih oke. Untuk entry lanjutan yang jangka pendeknya itu di 155 atau 154 deh. Kalau sekarang kan udah sampai di titik jenuhnya juga ya, saya khawatir akan dibanting lagi sih gitu. Itu sih boleh ini Oke. kalau untuk taking profitnya nanti bisa disesuaikan karena dia akan membentuk ATH yang terbaru kayaknya untuk Oke. dalam jangka waktu setahun ini ya maksudnya. Di 155, Oke. 154 boleh tuh, boleh ini dicoba. Cuman jangan di all in ya. Saya khawatirnya nanti mentang-mentang bumi lagi ada sentimen positif, kita langsung all in dari sisa cash yang tersedia, bahaya sekali itu, Mas. Soalnya Bumi ini kenanya third liner ya gak sih Mas?
Gimana, gimana? Saham lapis 3 juga gak sih ini Bumi ini kenanya? Bumi sebenarnya ya kalau kita bicara historical dulunya sih dia sempat menyentuh Iya, dulunya 8.000 sih ya. gede sih. Siapa sih yang nggak pernah investor lama yang nggak kenal dengan bumi berarti dia bukan investor. Saya bisa ambil kesimpulan dengan hal itu gitu. Nah, dia sempat di harga 8.000 bahkan sekelas LKH aja dia pernah nyangkut di bumi kan, kita sama-sama ketahui gitu. Dan kalau untuk saat ini karena beberapa utangnya udah mulai bisa dilunasi ya dan pendapatannya udah mulai meningkat ditambah dengan sektornya tadi mendukung juga ya oke sih bisa dibilang kalau saya bilang sih ini masih di ya saham-saham lapis 3 tapi yang menarik sih volumenya ada mas volumenya ada banget dibandingin yang lainnya ya ini volumenya selalu ada gitu meskipun dia waktu di harga 50-an gocapan gitu kan dia selalu ada transaksi itu sih yang menariknya. Oke, Dan jadi jangan salah dia sebenarnya sempat masuk LQ loh mas. kan dulu ya. Pernah masuk LQ 45 gitu. Pernah. Kalau kita bicara historical benar. Ya, buat mungkin Bumi ya tadi bisa masuknya di 154, 155, disesuaikan Iya, dia untuk take profitnya dan SL-nya apalagi sekarang harganya gampang naik gampang turun ya. Jadi pastinya. hati-hati aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya dari Amrul Khalid. Untuk Koal yang mau IPO, kenapa harga finalnya di 100 dan bukan 130? Nah, ini menarik nih, Mas. Oke, baik, baik, baik. Pak Amrul, gini, di IPO itu banyak sekali strategi yang dibikin oleh emiten, bekerja sama dengan underwriter-nya. Bagaimana sih untuk membuat suatu perusahaan itu lebih menarik nantinya ketika dia listing gitu. Nah, kita bicara fraksi dulu nih Mas. Kalau di harga 50 sampai 100, itu auto reject atasnya di angka 35%. Sedangkan Iya. kalau untuk fraksi 200 sampai di harga 500 itu auto rejectnya cuma di angka 25%-an. Nah, kenapa saya awali dengan hal itu? Karena gini, ketika harganya di angka tertinggi penawaran di masa book building penawaran harga tertinggi itu harga 130. Jika kita hitung 35%, dia cuma bisa arah 2 kali di angka 35%. Setelah itu dia di harganya udah di atas 200, Mas. Otomatis dia mengikuti arah di harga 25%, bukan 35 lagi. Sedangkan kalau di harga 100, dia bisa memiliki kesempatan 3 kali arah di 35%, karena dia masih di bawah 200. 135%-nya masih 135, ditambah lagi 35%-nya, kayak gitu, Mas. Jadi di harga 100 masih memiliki kesempatan sih, untuk arah 3 kali di angka 35%. Ini kan hanya Oke. pandangan saya, ini disclaimer on. Ini pandangan saya karena banyak beberapa sekuritas yang sengaja, beberapa emiten yang sengaja untuk menetapkan harganya itu di bawah harga tadi gitu. Gitu, Mas. Oke. Mungkin kalau secara sistem ya Mas ya, kenapa bukan di 130 ya mungkin secara sistem di bid offernya kebanyakan para investor beli di harga 100 kali ya Mas ya kenanya ya. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Cuman kan itu kan bisa disetting lagi, Mas. Terkait mengenai dengan oversubscribe. Oversubscribe juga tidak menjamin loh sebuah perusahaan itu bakalan benar-benar liquid atau tidaknya. Masih banyak contohnya kayak sebelumnya kayak ADCP yang sempat oversubscribe 24 kali gitu. Tapi itu tidak menjamin sebuah perusahaan itu bakalan oke di saat IPO-nya gitu. Karena oversubscribe kan diambil dari berdasarkan jumlah pemesanan saham yang di IPO kan tadi di book building gitu. Nah terkait harga itu akan ditetapkan kembali berdasarkan kesepakatan antara si underwriter dengan si emiten tadi gitu. Baik. Oke, sudah terjawab ya Pak Amrul ya. Kronologinya seperti apa? Oke, ini ada yang nanya live-nya ada direkam nggak? Ya, live-nya direkam Mas Zairurnia. Jadi nanti mungkin bisa dilihat di YouTube kita ya, up-nya kapan. Ada yang nanya nih, Mas Gitra. Bisa berapa kali arah nih Pak saham Koal? Wah, Mungkin bisa pertanyaannya kita menarik dari lagi nih. Mas Gitra. Oke, baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa, Mas Steven? Jonathan Hermanda. Oke, Pak Jo. Jadi gini, bisa berapa kali arakah saham call gitu? Banyak pertanyaan dari investor yang ingin mendapatkan kepastian nih. Ketika dia beli saham ini
ini bisa arahnya berapa kali gitu. Nah, banyak kan pertanyaan seperti itu. Cuman perlu digarisbawahi di sini. Kita sebagai investment advisor itu akan mengupayakan bagaimana si investor bisa untuk memanajemen portofolionya dengan baik. Tapi kalau ada pertanyaan bisa berapa kali arah kah, atau hari ini dia bisa naik berapa persen kah gitu, itu kita tidak bisa menjamin, Mas. Karena apa? Karena yang berbicara di sini itu market sendiri. Meskipun hari ini kita udah mentargetkan nih, contohnya kayak call inilah, kayak call secara di atas kertas dia nggak punya saingan. Itu yang pertama. Karena dia hanya listing sendiri. Otomatis kalau kita hitung-hitung dia bisa arah hari pertama hari kedua dong harusnya gitu. Cuman itu tidak menjadi jaminan. Karena sewaktu-waktu bisa saja nih dari mungkin ada yang dapat barang lebih banyak, hari pertama udah buang. Ataupun investor retail sepakat pada hari pertama untuk taking profit gitu. Dan pada taking profit sampai di harga pembukaan lagi atau harga 100 lagi, akhirnya turun ke bawah kayak gitu. Jadi saya menjawabnya kesimpulannya sih saya nggak bisa mastiin nih apakah arah hari pertama atau hari kedua. Cuman secara di atas kertas sih call sejauh ini masih menarik untuk dikoleksi. Gitu. Baik. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini agak panjang. Apakah ini saat yang tepat untuk perusahaan batubara melakukan IPO di tengah banyaknya perusahaan yang mulai mengesampingkan batubara dan menjajali peluang usaha non batubara karena isu sustainability. Nah, gimana tuh, Mas? Oke, baik. Menarik pertanyaannya. Jadi gini, apakah perusahaan atau emiten batubara ini saat yang tepat untuk IPO? Gini, Mas. Kebutuhan masyarakat akan batubara itu saya rasa untuk 50 tahun ke depan masih oke. Masih perlu banget. Terkait dengan green energy dan lain sebagainya, memang saat ini pemerintah ataupun dunia lagi menggalakkan nih bagaimana agar nantinya ada energi terbarukan dan lain sebagainya. Cuman sejauh ini saya lihat kebutuhan kita akan batu bara itu masih ketergantungan banget, Mas. Contohnya kayak untuk pembangkit listrik kita masih butuh batu bara. Dan negara luar pun kayak di Eropa itu sangat kebingungan sekarang ketika pasokan batu baranya berkurang ataupun harga batu baranya lagi tinggi-tingginya, itu mereka kebingungan, apalagi mereka negara-negara dingin ya, daerah dingin. Nah, kenapa saya bilang untuk 50 tahun ke depan masih oke ya? Karena kita belum menemukan sumber daya yang tepat meskipun pemerintah menggalakkan energi terbarukan dan lain sebagainya gitu. Ini kita bicara fakta di lapangan ya, Mas. Karena sampai sejauh ini kita masih ketergantungan dengan hal itu. Contoh sederhananya ya, kenapa harga batu bara saat ini naik gitu. Naik tinggi-tingginya iya kan? Jikalau misalkan memang green energy itu terwujud, otomatis sewaktu terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, mereka akan mengedepankan green energy-nya dong harusnya. Gitu. Kenapa masih bertergantungan dengan yang namanya energi fosil seperti ini gitu kan? Nah, ya saya rasa sih pemerintah langkahnya bagus. Bagus banget. Dunia pun langkahnya bagus gitu. Cuman untuk sejauh ini mungkin 1 atau 50 tahun ke depan saya yakin masih butuh banget deh. Butuh banget sih, Mas. Gitu jawabannya. Jadi secara kesimpulan mungkin memang ya arahnya tuh mau ke energi terbarukan. Cuman memang untuk kesananya itu apalagi untuk energi yang baru ini kan butuh cost yang lumayan ya, Mas ya, kalau nggak salah. Pastinya. Dibanding batu bara sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang apakah saat yang tepat ya memang arahnya ke sana, tapi kalau misalnya memang ada peluang, ada opportunity, kenapa nggak diambil? Mungkin begitu kan ya, Mas? Ya, mungkin saya juga menyinggung sedikit nih. Sebagian besar juga kan banyak nih investor kita yang masuk juga di kalangan pemerintahan. Pastinya ya logika sederhananya, ketika mereka masuk dalam kalangan pemerintahan, mereka nggak akan menghancurkan bisnisnya sendiri dong gitu. Contohnya misalkan Mas Steven ingin masuk di kalangan pemerintahan, tapi Mas Steven punya bisnis batu bara. Otomatis Mas Steven akan memperjuangkan gimana pun caranya dengan intrik sebagaimanapun gitu. Nah, itulah kesimpulan yang saya ambil kenapa batu bara masih oke 1 atau 5 sampai 50 tahun ke depan sih. Ya, salah satunya itulah. Saya juga nggak mau bahas terlalu dalam hal itu di sini karena beda topik dan konteks. Gitu, Mas Steven. Baik. Nah, ini ada pertanyaan ini sebentar, pencetkan. Ini mungkin sekalian pertanyaan terakhir ya, Mas Gitra. Boleh. Nih, mau nanya dong, apabila ada perusahaan mau IPO, bagaimana cara atau trik
trading IPO-nya. Apalagi perusahaan ini first time untuk IPO. Mohon penjelasannya. Mungkin bisa dibilang yang namanya IPO sebenarnya sahamnya first time sebenarnya sih. Nah, gimana Pasti. nih tips and triknya nih Mas Gitra? Sekalian menutup baik. live kita. Terima kasih. Nah, pertanyaannya menarik juga nih. Karena banyak yang belum tahu bagaimana sih caranya untuk melakukan pemesanan saham-saham yang mau listing melalui mekanisme IPO. Nah, begini, dengan Ibu siapa tadi Mas? Sorry, dengan Tinsi.s. Oh iya. Tulisannya ya. Ibu Tinsi gini. Sekarang untuk melakukan pemesanan IPO itu serba online, Bu. Jadi misalkan Bu Tinsi lagi nggak punya waktu untuk ke sekuritas, kita bisa melakukan melalui online. Dan yang perlu Ibu pastikan dulu, pastikan bahwasanya Bu Tinsinya punya yang namanya rekening efek dulu. Nah, caranya punya rekening efek, pastinya Ibu harus mendaftar dulu nih ke sekuritas. Nantinya cukup siapkan KTP, NPWP, dan buku tabungannya aja. Nah, nanti akan dibantu oleh pihak sekuritas itu sendiri. Setelah itu, setelah memiliki rekening efek dan memiliki nomor SID-nya, semacam tanda pengenal kita sebagai seorang investor, nah nantinya kita diarahkan untuk membuka akun yang namanya akun E-IPO. Akunnya itu EIPO. Nah, di situ terdapat berbagai saham yang mau listing di Bursa Efek Indonesia, hanya khusus untuk Bursa Efek Indonesia. Di situ kita tinggal pilih. Dan ketika kita memilih satu perusahaan, di situ terdapat yang namanya prospektus. Prospektus itu semacam proposalnya perusahaan yang mau IPO. Di sana terdapat tanggal IPO-nya, kemudian harga penawarannya, underwriter-nya, laporan keuangannya, dan lini bisnis yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal baca dan analisa di situ. Kalau misalkan Bu Tinsi nih masih awam dan masih baru, kebingungan untuk melakukan analisa, bagaimana sih cara baca laporan keuangan gitu kan, sedangkan saya bukan dari latar belakang pasar modal segala macam. Nah, itu kita bisa diskusikan. Nantinya kita punya rekan-rekan di Henan Putira Sekuritas yang bisa untuk membedah namanya prospektus dari emiten-emiten tersebut gitu. Jadi Bu Tinsi nggak perlu khawatir, cuma 2 langkah. Yang pertama itu bikin yang namanya rekening efek di sekuritas, kemudian daftarkan yang namanya EIPO. Untuk pendaftaran EIPO itu free, gratis. Sedangkan untuk pendaftaran rekening efek itu free, tapi minimal depositnya itu sekitaran 10 jutaan. Gitu. Dalam angka rupiah ya, 10 juta rupiah. Gitu. Gitu, Mas Steven? Mungkin ini satu lagi, Mas. Triknya boleh, untuk IPO-nya nih, gimana, Mas? Misalkan udah punya rekening, udah punya bisa beli IPO-nya. Nah, triknya gimana nih, Mas? Untuk kita beli saham IPO-nya. Siap. Jadi gini, di IPO nantinya kan ada book building dan offering. Saran saya sih kalau untuk beli saham yang baru mau listing, yang masih dalam proses IPO, itu bisa dipesan di offering aja karena harganya udah terbentuk. Kemudian saran saya sih kalau bisa sih emiten-emiten tersebut memang betul-betul lagi concern lah dengan saat ini, dengan kondisi saat ini gitu. Kemudian selain itu, saya menyarankan jika emiten tersebut kalau bisa maksimal di angka 20% untuk melepaskan saham ke publik. Jadi emiten tersebut kan tidak melepaskan 100% nih sahamnya ke publik, dilepas sahamnya ke publik. Kalau bisa di angka 20%. Nah, sedangkan call sendiri itu di angka 25%. Lalu pertanyaannya kenapa lagi Trump menyarankan? Karena gini, selain itu saya punya faktor pendukung yang namanya isu yang terdapat dari emiten tersebut. Salah satunya isu batu bara yang lagi luar biasa lah, lagi tinggi-tingginya saat ini. Itu menjadi faktor pendukung juga bagi saya. Kemudian lihat juga underwriter-nya seperti apa. Underwriter itu akan mencerminkan historical saham ini mau dibawa kemana nantinya. Gitu, salah satunya seperti itu. Gitu sih kalau untuk lebih ringkasnya seperti itu, Mas Steven. Baik, berarti kurang lebih ya kita sebenarnya dari Mas untuk mengakali risiko saham IPO ini, Mas. Tadi yang kalau nggak salah sempat bahas smart ordernya, itu gimana, Mas? Berapa persen sih, Mas? Atau berapa papan atau gimana, Mas? Sempat bahas smart order. Oke, siap. Jadi gini, nantinya itu di smart order kan kita bisa pilih ya, input di harga berapa sih
batas risiko kita. Nah, untuk saya sendiri, biasanya itu ketika dia udah auto reject atas, saya selalu input di 4 atau 5 papan di bawah itu saya langsung kunci, Mas. Misalkan di harga 300 dia ARA. Nah, saya langsung kunci itu 4 papan di bawahnya. Nah, 4 papan di bawahnya saya langsung papan bikin di smart bawah order. arah ya. Di bawah arah tadi saya langsung kunci. Toh kalaupun kena, itulah rezeki saya gitu. Lumayan loh rezeki di angka 20%-an itu kan lumayan. Gitu. Nah, kalaupun dia setelah kena di 4 papan di bawah atau dia naik, ya itu bukan rezeki kita gitu. Saya mengajarkan sih kepada nasabah untuk selalu bersyukur dan jangan tamak sih, Mas. Kalau ingin bertahan di market. Itu sih kunci utamanya. Siap. Gitu. Oke, sebagai penutup ya teman-teman HP Sekuritas dan juga viewers dari Mas Gitra Moraza. Jadi memang untuk saham Koal bisa direkomendasikan sesuai dengan tren yang terjadi di saat ini, yang mungkin memang saham IPO ini beresiko, ya kita batasi risiko kita dengan smart order. Dan jangan lupa untuk selalu baca dulu ya prospektusnya dan juga tren-tren pada saat ini sahamnya itu kira-kira bakal menarik banget gak sih kayak gitu. Baik, Mas Gitra, terima kasih atas insight-nya. Mantap sama-sama buat kita Mas Ivan. semua nih. Terima kasih juga buat viewers dari Henam Putra Sekuritas dan juga calon nasabah Henam Putra Sekuritas serta viewers juga dari Mas Gitra Moraza. Terima kasih nih. Saya mau tambahin, untuk tanggalnya itu terakhir tanggal 5 ya, jangan sampai kelewatan. Jadi tanggal 5 itu terakhir untuk pendaftaran ataupun pemesanan dari saham tersebut. Gitu. Sekarang udah tanggal 1, berarti hari Senin ya kurang lebih ya? Iya benar, hari Senin benar. Hari Senin, siap. Nah, jadi teman-teman yang mau juga mencoba membuka akun di Henam Putra Sekuritas untuk mencoba IPO-nya juga, mungkin mau juga sebagai Mas Gitra, sebagai investment advisor teman-teman semuanya, bisa langsung DM ke Mas Gitra dan juga bisa juga DM ke di kita di @HP Sekuritas. Nanti langsung kita forward ke Mas Gitra ya. Oke, siap Mas Steven. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Gitra atas waktunya dan juga jangan lupa buat teman-teman semua yang menonton untuk stay tune dengan event-event dari Henam Putra Sekuritas. Jadi teman-teman bisa update event-event kita yang mungkin bisa ada bagi-bagi door prize dan sebagainya dan acara-acara lainnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang, ini juga udah mulai buka pasar ya, Mas Gitra. Iya, jam market ya. Iya. Baik. Sip. Terima kasih Mas Gitra dan semuanya. Oke, terima kasih Mas Steven, teman-teman semua.